usaha kecil inilah itu tempurung kelapa. Ya, saya ucapkan selamat datang kepada siswa dari SMA 1 Kobanan. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa Bapak jawab. Sebenarnya kerajinan yang bisa dibuat dari bahan sabit kelapa itu apa ya Pak? Yang biasa Bapak buat? Saya usaha itu di bidang tempurung kelapa. Jadi produk-produk saya juga ya bermacam-macam. Itu ada ini glodok burung, itu buat bertelur burung, itu juga banyak macam-macamnya, macam-macam jenis-jenisnya. Bapak biasanya mencari tempurung kelapa ini itu di mana ya? Ya, untuk bahan baku itu saya itu tadinya saya ambil di sekitar Pekarangan sini. Ini soalnya bahannya dari kelapa yang dimakan tupai. Itu kalau di sini namanya cumplung. Jadi di Pekarangan sekitar itu banyak dan tidak terpakai. Kalau di sini biasanya istilahnya buat membakar bata atau apa. Ya, akhirnya saya inspirasi bikin produk ini. Sementara terus saya banyak orderan, itu teman saya yang ada di Birong itu mencari, emang istilahnya mencari, terus kalau ada barang di sana berapa, telepon, terus nanti saya ambil. Itu satu kelapa atau satu jumlah itu saya kasih harga 1.000 rupiah. Terus siapa yang menjadi sasaran Bapak dalam melakukan pemasaran kerajinan ini? Untuk pemasaran itu sasarannya saya yaitu tadi, karena ini berkaitan dengan burung, jadi saya ke pasar burung. Tapi untuk sementara ini saya untuk pemasarannya lewat online. Ada juga yang saya langsung kirim ke Bandung, itu biasanya saya kirim lewat kereta api. Kapan ya Bapak merintis usaha ini? Sejak kapan? Kalau untuk saya pertama kali merintis usaha ini itu dari hampir belum lama sih, itu hampir 2 tahun. Itu berarti dari tahun 2020. Ya mulai pandemi itu saya mulai merintis usaha ini. Padahal masih kerjaan. Alasan saya untuk merintis usaha ini, tadinya saya intinya apa ya, ini hanya pengalamannya. Itu dulu saya tadinya di sekolah honorer lah, itu selama 5 tahun. Setelah saya 5 tahun di sekolah, istilahnya saya nggak betah, terus saya keluar, bingung mau apa. Terus akhirnya saya itu tadi bikin produk dari apa ini biar saya punya usaha. Saya bikin produk ini inspirasinya itu tadi buat perekonomian keluarga. Terus saya melihat ada yang sudah sekolah, terus mungkin hanya lontang-lantung salah, terus saya berpikiran biar ikut membantu saya seperti itu. Jadi mereka punya ya istilahnya pekerjaan lah. Biasanya cara pembuatan produk yang udah kayak tempurung kelapa ini gimana Pak? Kalau untuk proses itu pertama kali yang perlu itu ya pertama kali kita cari tempurung yang atau cumplung kelapa yang tua, jadi benar-benar tua. Kalau yang muda itu biasanya nanti dalam finishingnya itu kurang bagus atau kurang memuaskan. Tapi kalau istilahnya yang tua itu kan keras, nanti
patoknya itu jadi bisa mengkilap seperti itu. Dalam depresi ini itu apa ya Pak? Motivasi ya itu tadi, yang pertama buat nafkahin keluarga, terus yang kedua tetangga mungkin jadi punya pekerjaan seperti itu. Cara mengolahnya itu yang dari awal mengolahnya itu gimana ya? Untuk produksi atau cara pembuatannya itu ya gampang-gampang susah. Jadi yang pertama itu tadi kita cari tempurung yang kelapa yang tua. Pertama itu kita amplas. Jadi amplasnya itu juga harus berapa kali, tidak hanya satu kali. Pertama kita harus pakai amplas kasar, terus amplas agak halus, terus yang pakai yang halus. Itu yang kedua, kita kasih lubang. Itu juga harus ekstra hati-hati, soalnya kalau membuat barang seperti ini itu harus pakai mesin, tidak manual. Jadi benar-benar ekstra hati-hati. Yang pertama itu tadi diamplas, yang kedua dikasih lubang. Itu matabornya juga bermacam-macam. Itu biasanya satu set kalau saya beli itu di toko bangunan, itu di Kebumen. Setelah itu kita kasih lubang, kita bersihin dalamnya. Setelah itu kita kasih cantelan buat nyantel itu, dikasih di kandang burung seperti itu. Kira-kira sebulan itu berapa ya Pak produk yang Bapak hasilkan? Kalau 1 bulan itu bukan 1 bulan, kalau 1 hari itu saya dibantu tiga orang. Jadi kalau 1 orang, kalau saya sendiri itu biasanya 1 hari itu bisa 100 piece. Jadi kalau 1 hari mungkin tadi dibantu sama 3 orang, berarti 4 orang. Itu kalau 1 hari sekitar 400 yang model ini yang termasuk gampang lah. Tapi kalau yang model seperti ini itu paling nggak ya cuma 31 orang. Lalu suka duka apa ya yang Bapak rasakan ketika menjalankan usaha ini? Kalau suka dukanya ya yang pertama sukanya saya jadi orangnya suka yang inspirasi. Jadi suka istilah menciptakan seperti itu. Ya itu tadi yang pertama, mungkin saya ini juga yang pertama kali saya istilahnya nyontoh ini, tapi terus saya inspirasi itu kayak saya kasih inovasi lah, ini istilahnya kasih teras, terus ini juga dikasih seperti ini. Itu karena saya suka itu berinovasi. Kalau bukannya itu tadi kan dalam proses pembuatan, terus bahan baku kalau musim seperti ini itu susah cari bahan bakunya, soalnya musim hujan, jadi bahan bakunya itu basah, itu kelapanya basah. Terus dalam proses pembuatan itu harus ekstra hati-hati, soalnya kalau berburung itu kan istilahnya permukaannya itu enggak rata. Jadi kalau kena matabor itu ya tadi, kemarin ada yang karyawan saya atau yang bantu saya itu mungkin lagi gak fokus, itu saat melubang ini terus meleset, terus kena itu matabornya, akhirnya ininya putus, diamputasi. Iya, seperti itu. Harapan Bapak dalam menjalankan usaha ini ke depannya itu bagaimana? Kalau untuk harapan saya, ya usaha saya itu semakin maju, terus semakin dikenal
ya mungkin di seluruh Indonesia. Soalnya untuk saat ini mungkin hanya pemasaran saya baru sampai Bandung sama Jakarta. Jadi seperti itu. Kayaknya dengan dari kami sudah Pak. Oh iya. Dari sini pastinya kami mohon maaf jika mungkin ada kata-kata kami yang salah atau kurang baik. Iya, sama-sama Mbak. Mas, ya saya juga istilahnya ya tempatnya ya seperti ini, kecil kotor kayak gitu Mbak. Ya saya juga yang itu minta maaf. Dan kami juga berterima kasih kepada Bapak karena Bapak sudah berkenan untuk wawancara oleh kami. Ya sama-sama Mbak, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kami tentang makanan dan hasil kerajinan dengan tema kearifan lokal. Kami akan memperkenalkan anggota kami dengan saya sendiri, Alarif Valerian Yusel. Saya Lisa Mulia Rohma. Saya Saya Robi Dwi Amini. Saya Mutiara Yuliani. Untuk makanan kering yang pertama adalah grubi. Grubi merupakan salah satu cemilan tradisional zaman dahulu yang terbuat dari ubi jalar goreng yang dibumbui dengan gula merah. Rasanya manis legit dan teksturnya yang renyah sangat cocok dijadikan cemilan apapun. Resep dan cara membuatnya cukup mudah dan simpel. Bahan pembuatan grubi yaitu ada ubi jalar, 2 gula merah, 3 garam, 4 air, minyak goreng. Juga alat-alatnya kompor, baskom, mangkok, pisau, parutan, saringan, sendok, wajan dan sutil, lalu cetak kayu. Lalu ada cara pembuatan grubi yaitu siapkan semua bahan yang dibutuhkan untuk membuat kue grubi. 2 kipas ubi jalar lalu cuci sampai bersih. Parut atau serat ubi dengan menggunakan cetakan yang berbentuk tipis, panjang seperti korek api. 3. Rendam hasil parutan ubi jalar selama 10 menit lalu tiriskan. 4. Panaskan minyak dalam wajan dengan api sedang untuk menggoreng ubi. 5. Goreng ubi sedikit demi sedikit sampai kering berwarna merah kecoklatan. Usahakan jangan sampai gosong agar tidak pahit, angkat dan tiriskan. Jika ubi sudah digoreng garing, simpan minyak bekas digoreng tadi dan sisakan sedikit saja dalam wajan. Masukkan gula merah yang telah kamu sisir dalam wajan. Lalu tuang sedikit air saja dan tambahkan garam. Masak sampai gula larut, mendidih dan mengembang. Jika air gula sudah mendidih dan kental, lalu masukkan ubi yang sudah digoreng tadi. Kecilkan api dan aduk-aduk secara merata dengan cepat agar semua ubi berlapis gula merah. Jika sudah merata, langsung matikan api dan diamkan sebentar hingga adonan kue grubi hangat. Selagi hangat, ambil 1 sendok adonan kue grubi dan bentuk grubi sesuai selera menggunakan tangan. Lakukan proses ini sampai semua adonan habis. Setelah itu, biarkan kue grubi dingin sampai mengeras. Lalu simpan kue grubi dalam toples kedap udara agar tetap renyah. Kue grubi siap disajikan dengan kapanpun. Untuk makanan yang kedua adalah manisan pepaya. Alatnya yang pertama ada talenan, 2 pisau, 3 baskom, 4 panci, 5 mangkuk, 6 saringan. Bahan-bahannya yang pertama ada 1 buah pepaya lokal atau setengah matang, yang kedua ada gula pasir, yang ketiga ada paku siri, yang keempat garam, yang kelima asin atau air rasa lemon, yang ke-6 daun pandan, yang ke-7 air untuk campuran gula. Ini adalah cara pembuatan manisan pepaya. Yang pertama adalah kupas pepaya, buang bijinya, lalu potong-potong tipis dengan ukuran kurang dari 1 cm. Lalu rendam dengan air kapur sekitar 1 jam. Yang ketiga, bilas bersih dan tiriskan. Selanjutnya, rebus air, gula, kayu manis dan beri pewarna makanan. Aduk-aduk sampai mendidih, kemudian masukkan pepaya. Rebus selama 30 menit atau sampai air gula agak menyusut. Sambil sekali diaduk agar rata warnanya. Matikan api, biarkan pepaya dalam panci tertutup selama semalaman dan biarkan sampai mendidih. Ya, kita langsung masuk ke dalam kerajinan. Untuk kerajinan pertama adalah lampion. Lampion yang terbuat dari tepung kelapa memiliki fungsi yaitu bisa memberikan akses pencahayaan lembut pada ruangan, memunculkan keunikan tersendiri sehingga makin diminati. Alatnya: 1. Amplas untuk menghaluskan, 2. Tali, 3. Kuas untuk aplikasi lem, 4. Alat tulis, dan 5. board. Bahannya ada batok kelapa, lem, lampu LED dengan warna yang menarik, dan hiasan dekorasi tambahan. Untuk
cara membuatnya, yang pertama adalah tentukan dulu batok kelapa yang akan Anda gunakan. Pilihlah batok yang sesuai, yang sudah tua kering namun kondisinya bagus. Hindari memilih batok yang masih muda dan atau memiliki yang banyak cacat pada materialnya. Setelah itu bersihkan batok dari sabutnya dan kelapanya. Amplas agar permukaan batok juga lebih licin. Setelah diamplas, cucilah batok tersebut sampai bersih. Tunggu dan keringkan dengan cara batok diangin-anginkan. Kembali menunggu batok kering, tentukan desain lampu yang akan dibuat. Batok akan dilubangi dengan bor kecil supaya nantinya memancarkan cahaya lampu LED dengan cantik. Masukkan lampu LED ke dalam lampu tersebut, tutup bagian atas batok yang sudah menjadi lampion. Ini adalah hasil pakaian kita. Yang pertama ada galungan kucing, kedua ada tiga ada penggan, keempat ada celengan. Untuk fungsinya masing-masing, yang pertama garukan kucing adalah untuk bermain kucing, jelas ya karena namanya juga garukan kucing. Dan yang kedua ada asbak, gunanya untuk mengumpulkan putung rokok atau untuk yang suka merokok. Yang ketiga adalah pot bunga, dan ini pot bunga untuk hiasan rumah. Dan saya rekomendasikan untuk pot bunga sendiri jangan menggunakan tanah atau bunga yang hidup, tapi menggunakan bunga yang plastik atau hiasan di dalam ruangan. Untuk celengan adalah berguna untuk menabung, karena kita diajarkan untuk menabung sejak dini. Karena celengannya gambar Bobby dan lucu, mungkin lebih cocok untuk yang anak-anak dan lebih semangat menabung. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.